Saya curangin. Ini manusianya. Terus dijual 2,5 juta paling. Loh, jangan-jangan yang saya beli. Berarti waktu jual ke saya dulu itu masih belangsik ya? Bakul, ya. Oh, lah kok ngakunya breeder waktu itu? Lah. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Saya jalan-jalannya ini sekarang sampai di daerah Kademangan, benar ya? Blitar Selatan. Blitar Selatan ini ya? Tepatnya Blitar Selatan. Ini di selatan Kali Berantas berarti? Iya. Oh iya, sudah menyeberang Kali Berantas. Paling pinggir lah. Ya, saya ketemu dengan Son Koi, Paman Darsono. Dia inilah yang pertama-pertama menipu saya ini. Saya korban dari breeder satu inilah, breeder di daerah Blitar yang pertama-pertama saya kenal, salah satunya ya ini Paman Darsono. Nah, wah matur nuwun, terima kasih. Saya enak kopi deh. Ya. Agak pahit kabeh. Ya. Yang pahit aja. Ada yang pahit? Agak pahit. Agak pahit. Nggih, ya udah pahit. Pokoknya kopi harus pahit, sepahit hidup. Ini matur nuwun. Ada satu cerita menarik nih. Dulu saya beli ikan dari dia satu paket. Oke, saya sudah setuju harganya. Iya. Tapi saya nggak mau ikannya dikirim, nggak mau. Saya maunya ikannya diantar. Jadi orangnya harus pergi ke rumah, terus harus nginep di rumah saya. Nah itu dia. Penyanderaan ini. Tujuan saya ingin belajar banyak. Kalau sudah nginep di rumah, itu kan bisa ditanya-tanya banyak dan mengajari saya satu hal yang saya pengen waktu itu, yaitu membius koi. Yeah. Saya tanya, kalau membius koi pakai apa? Minyak cengkeh. Ya udah, apa minyak cengkeh? Ya udah, akhirnya saya belajar membius dari beliau. Waktu itu membius pakai minyak cengkeh. Kalau kurang nggak tidur, tambah dikit bablas. Harus tepat dosisnya. Bius itu kan metodenya orang Blitar yang pakai minyak cengkeh. Jadi metode nekat itu. Nggak nekat, tapi memang adanya seperti itu. Ya, cengkeh itu kan mengandung eugenol. Nah, eugenolnya itulah yang memang sedatif, ya memang benar, ya memang buat bius gitu. Cuman ya itu tadi lewat sidik ya bablas. Dan jangan ditanya berapa ekor ikan yang pernah mati di tangan saya karena bius ya. Banyak. Kalau belum pernah ada koi yang mati di tanganmu ya belum perjalananmu sebagai penggemar koi masih belum lah. Masih jam terbangnya berarti masih kurang. Iya. Tapi sekarang kan sudah ada koi anestesia ya yang dari kondisi yang kita bawa dari Jepang yang aman lah. Ya gitulah ceritanya Pak soal bius. Jadi dulu saya di Bekasi di Sandra 2 kali kalau nggak salah. 2 kali. Pokoknya satu suruh ngajarin bius, yang lain lagi suruh ngajarin apa? Oh ngobati kutu. Pokoknya bagaimana menghandle koi, bagaimana menangani masalah di kolam dan hal yang lain-lain. Iya. Saya curangin. Saya mau beli ikan ini sepaket. Waktu itu dia mau karena pasti lagi sepi order pasti. Kalau dapat order sepaket ya seneng aja dia. Sampai di sana Sandera malam diajak kasih makan, kenyang, ngopi, ngobrol, dikorek semuanya udah. Udah ngopi, kena kopi, ya dikorek semua, keluarlah. Ya begitulah cara saya belajar koi. Ini manusianya. Video ini dipersembahkan oleh Koi Anesthesia. Cepat tidur, cepat bangun. Oke, sekarang cerita tentang Son Koi. Sudah berapa lama sih jadi breeder? Udah sebenarnya mulai tapi jatuh bangun. Jatuh bangun ya. Awalnya tahun berapa? Awalnya dulu saya malah bukan breeder, jadi bakul dulu. Bakul dulu. Oke, pelantik bisik pokoknya. Harus tahu pasar dulu. Ya. Tahu pasar sampai jualan di Surabaya. Berarti waktu jual ke saya dulu itu masih pelantik ya? Bakul, ya. Oh, lah kok ngakunya breeder waktu itu? Lah. Tapi kita kan sudah menguasai, cuma langsung breeder di kolam depan rumah itu sama ibunya itu.
Iya, iya. Oh, jadi dimulai dari jual beli dulu. Oke. Terus kemudian baru mulai jadi breeder. Iya. Oh, udah berapa lama? Jual belinya mulai tahun berapa? Jual belinya mulai tahun 2001 lah. Oke, tahun 2000 lah baru jual beli. Terus kemudian mulai membudidayakan tahun berapa? Mulai budidaya itu tahun 2000 berapa ya? 2015 kalau nggak salah. 2015-an ya? Oh ya, 2015 baru mulai membudidayakan. Nah, kalau sekarang ini budidaya campur sebagai penjual juga. Jadi ngepul juga dari teman breeder yang lain atau gimana? Ngepul enggak. Oh, enggak ngepul. Enggak ngepul. Paling kalau ada teman ya tukar-tukaran dagangan aja gitu ya. Artinya tidak sebagai pengepul. Iya. Penjualannya yang paling besar kalau sekarang ini kemana, ke daerah mana? Kalau sekarang hampir rata ya. Biasanya kalau konsumen yang banyak, target pedagang pun juga ke arah situ. Dirubung. Iya, dirubung. Di situ ada makanan, dirubung. Iya, ada gula, ada semut lah. Akhirnya ya merata. Iya. Luar Jawa, sini. Luar Jawa juga gitu. Oke. Kalau soal budidayanya atau soal breedingnya gitu, ada fokus jenis tertentu atau gimana? Atau semaunya pasar? Kondisi pasar juga, tapi yang tetap saya pertahankan gusiki. Oh, gusikinya. Ya. Tapi dulu banget saya pernah beli gusiki juga dari dia. Ingat kok aku. Itu malah produksi ya masih dagang kalau itu. Breeding, tapi masih belum fokus. Belum fokus. Itu hasil breeding juga. Iya. Kuro apa enggak? Atau campur-campur? Kuronya masih belum sempurna. Belum sempurna. Atau mungkin kalau dia dipelihara di kolam yang rada dingin bisa jadi kuro. Itu kayaknya kita perlu apa ya? Perlu uji coba dan pengembangan penelitian lebih lanjut ya. Ya. Dasarnya sudah ada, dasarnya agak hitam itu. Merahnya sudah strong. Ya, cuma hitamnya tidak bisa maksimal gitu. Ya. Oke. Induk-indukan awal gosikinya dari mana? Bukan dari siapanya, tapi dari kayak apa kualitasnya, kan gitu. Ya. Jadi dari pedagang itu saya yang kira-kira buat indukan bagus, buat indukan gitu. Oh iya. Sekarang ini aktivitas rutinnya kayak gitu, kira-kira berapa kali mijahin dalam waktu 1 tahun? Setiap bulan mijahin atau gimana? Awalnya dulu hampir setiap bulan mijahin, karena tempat kita juga cukup buat tebar. Tapi untuk akhir-akhir ini kayaknya karena pasarnya juga kurang. Ya tahun 22 ini memang semuanya rada turun ya. Iya. Gitu. Kalau dulu sempat itu punya target tiap bulan harus mijahin. Ya. Nah, itu tebarnya semuanya di kolam sendiri atau punya mitra buat tebar? Kolam sendiri. Kolam sendiri semua. Jadi enggak ada mitra di luar buat tebar kayak gitu enggak ya? Enggak ada. Kalau toh ada ya teman mau nebar, tebaran saya udah penuh ya udah. Oh ya, sisanya dikasih silakan ditebar gitu ya. Itulah seduluran di koi. Ya, keseluruhan di koi. Tapi hanya terjadi di Blitar. Oh gitu. Iya. Yang saya tahu loh ya. Saya kira sih daerah-daerah lain sih perlu mencontoh yang hal seperti itu ya, bekerja sama-sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki kan. Gitu, yang di sini punya indukan bagus tapi kolam nggak punya buat tebar ya harus ditebar secara penuh. Kenapa nggak dikasihkan, yang penting saling menguntungkan, bisa membantu orang lain. Iya betul. Gitu. Bahkan saya dulu pernah awal-awal itu indukan pinjam dari teman. Kalau di daerah lain namanya pinjam indukan itu mungkin belum terbiasa ya. Biasa. Belum tentu boleh dipinjam juga. Oh gitu. Lah iya. Kan mikirnya simpel, itu kan pesaing. Satu, yang kedua mungkin takut risiko mati atau apa gitu. Kayaknya kalau di Blitar misalnya dipinjam teman mati gitu ya sudah hal yang lumrah. Nah, itu dia yang hebatnya di Blitar. Enggak suruh ganti atau iya, wong namanya nyawa. Nyawa. Saling percayanya itu loh. Yang luar paling biasa. Kalau ada yang bagus, suatu misal Om Teko pas
suatu misal ya, Hmm. pas seleksi saya datang, oh ada yang bagus, aku minta 1-2 ekor, nggak masalah. Nggak gitu. masalah, iya. Heeh. Itulah luar biasanya di Blitar. Emang selain gosiki gitu nggak pernah mijain atau lihat-lihat kondisi? Pernah sih, saya pernah mencoba susui Asagi, dan sampai sekarang pun susui Asagi itu di tempat saya itu nggak jadi. Oh gitu. Heeh. Ya. Ya itu untuk penelitian tentang air atau suhunya atau Apanya ya? itu masih kita belum tahu. Ya. Kenapa sama-sama ikannya koi? Yang jenis ini kok nggak jadi, tapi Iya. gosiki lebih jadi. Heeh. Lo anaknya lo suruh meneliti. Nah, Lah, iya anaknya itu. sekarang sudah kuliah di Unibro, ya. Iya, Semester semester 7. Unibro Malang itu di budidaya perikanan juga kan ya? Iya. Kuliahnya Ah. udah semester 7 loh. Dan dia itu biaya kuliahnya dari koi loh. Iya, betul. Jadi Iya, anakmu kalau- anak koi. Anak koi. Ya, semua tempat ini terus tambahan kolam itu pun juga dari koi. Nah iya pasti. Saya nggak ada cabang usaha lain. Iya, Kecuali iya. belakang-belakangan ini saya buat apa ya, untuk wisata edukasi. Wisata edukasi, ya terus kemudian ada saungnya ini enak gitu. Anak-anak PKL juga sering di sini juga Ya, ya? sering. Oh, Yang dari UNER, dari UB juga. oke. Ya, Om sambil ngopi. Ya sambil ngopi. Sot, kamu juga boleh ikut Ini, ngopi, Sot. ngopi. Kamu boleh tanya juga, Sot. Ya. Hal tergila apa Om yang pernah dilakukan? Hal yang paling gila deh. Ya, hal yang paling dianggap gila apa deh? Di Iya di perkoyan lah. Di perkoyan. Ngapain? Pernah ngapain? Apa pernah Paling nyoba nyeleneh ngapain? atau paling gila atau Yang paling gila itu saya beli ikan koi Ah. yang di ikan kropioan Ah, 2.500 perak, ah, tak pakai lomba, ah. juara 1. Juara 1. Terus dijual 2,5 juta paling. Loh, Waktu jangan-jangan itu- yang saya beli. Oh, bukan ya? Bukan. Oh, bukan ya. Bukan. Itu yang Ya. paling ekstrim. Itu nyamar di pasar paling. Enggak? Nyamar di pasar. Oh, enggak, di pedagang Heeh. pedagang pengepul lah. Heeh. Memang pedagang pengepul itu mayoritas di Blitar itu kalau memang udah pedagang pengepul kelas pasar, Mm-mm. itu nggak tahu ikan yang bagus. Oh. Heeh. Dia taunya beli 1.500 dijual Jualnya 2.500 ya Bos. sudah. Itu. Bisikin waktu itu terus dijual berapa? Hah? Waktu itu karena ikannya kecil ya, paling sekitar 1,5 juta kalau nggak. 1,5 juta. Ya itu salah satu hal yang lucunya di koi lah. Jadi memang di koi itu kemampuan kita melihat kualitas itu sangat membedakan kita sebagai penggemar koi juga, karena ada koi yang murah sekali tapi ternyata punya kualitas. Tapi untuk orang yang nggak tahu, bisa jadi dia beli koi harganya mahal tapi nggak ada kualitas, ada juga kan? Ada juga. Sebaliknya kan? Pernah toh itu di waktu kita ke Bekasi, Hmm. kita jalan-jalan di pasar. Ah. itu Oh iya sempat benar. Nyomot siro kalau nggak salah itu. Di pasar Narogong waktu itu. Heeh. Itu kayaknya sih koi-koinya dari Blitar juga kok itu. Setelah Ah, dari Blitar. Dia bilang ini sironya bagus gitu. Waktu itu saya belum ngerti koi. Sekarang udah nggak bisa dibohongin kalau sekarang. Oke, pada saat dulu mengawali sebagai breeder kan kolamnya baru satu kecil mepet di rumah gitu. Sekarang total berapa meter persegi termasuk kolam tebalnya? Ini di belakang saya lihat kan semuanya udah jadi kolam nih. Heeh. Ini udah dibeli semua nih sampai Mas? Belum. Yang sana belum, yang Belum. ini sudah. Tak doakan kebeli semua ya. Amin. Oke, rencana ke depan gimana lagi ini? Targetnya yang kita lakukan ini sebenarnya masih dari keinginan itu masih 25%, Bang. Gitu ya. Heeh. Jadi Ah. masih jauh. Iya. Masalah indukan, seleksi indukan, terus Oke. perawatan indukan. Nanti kita lihat ya, coba indukannya. Terus pakan. Pakan. Sebenarnya indukan itu kecil, besar itu sama. Cuma kalau indukan yang besar, yang jumlahnya lebih banyak.
Iya, 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 iya. Terus Ya, kedua, anakannya pasti banyak karena perutnya gede. Gede. Telurnya kan pasti banyak. Artinya apa? Sebenarnya teknis teknis pemeliharaan mulai awal itu sangat menentukan. Kenapa ikan di kita itu termasuk saya sendiri juga masih belum maksimal. Itu pertumbuhannya kalau di awal itu kuncinya di situ. Di situ. Jadi itu masa pertumbuhannya kan di situ. Betul. Artinya berarti sekarang memang harus diperbaiki dari cara pemeliharaan burayaknya Iya. biar tumbuhnya maksimal gitu ya. Nah, di kita itu sudah istimewa loh dari iklimnya. Beda dari Jepang. Betul. Di Gitu. kita itu Sepanjang tahun. sepanjang tahun itu pertumbuhannya terus. Betul. Tapi kalau di Jepang Musim dingin berhenti. musim dingin berhenti. Ya. Nah, itu istimewa. Oke, jadi perbaikan oyagoi, perbaikan indukan, iya. terus kemudian manajemen pemeliharaan burayak lah, koi-koi kecilnya gitu. Apalagi memperluas tempatnya atau gimana? Iya, kalau memperluas tempatnya otomatis tapi kayaknya wabot ini. Wah, gitu ya. Ya, paling enggak memanfaatkan tempat yang ada ini secara lebih optimal lagi lah lebih ya. optimal. Gitu Jadi ya. yang sudah ada itu bagaimana bisa lebih optimal gitu. Nanti kalau putranya sudah lulus paling tidak juga bisa memberikan kontribusi masukan-masukan baru, pengembangan baru, lebih dimodernisasi. Gitulah obrolan sama Sonkoi sama Paman Darsono. Luar biasa sekali ya, semoga semakin berkembang terus. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.